Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang pentingnya cash flow statement bagi keberlangsungan suatu perusahaan. Nah, kali ini kita bisa lihat di layar, itu adalah mind mapping tentang laporan arus kas. Yang pertama yaitu terdapat subbab pengertian laporan arus kas. Yang kedua ada peran penting arus kas. Yang ketiga ada metode dari arus kas itu sendiri. Yang keempat ada komponen-komponen arus kas. Dan yang kelima manfaat dari arus kas. Yang pertama kita langsung saja ke subbab yang pertama yaitu pengertian dari laporan arus kas. Nah, laporan arus kas itu sendiri adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama suatu periode. Atau bisa juga dibilang dalam arti sempitnya, laporan arus kas adalah sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan arus kas keluar dari sebuah perusahaan. Laporan arus kas ini juga menyediakan informasi yang berguna tentang pola pinjaman, pembayaran kembali, investasi oleh pemilik, dan dividen. Laporan arus kas ini merupakan laporan yang wajib dibuat oleh perusahaan berdasarkan standar akuntansi keuangan pada tahun 1994. Di samping itu juga, laporan keuangan memiliki tujuan yaitu dapat memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama suatu periode akuntansi. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Selanjutnya kita ke subbab yang kedua yaitu peran penting arus kas. Di mana dalam arus kas ini merupakan selanjutnya yaitu peran penting arus kas. Yang pertama ada memantau kondisi keuangan perusahaan secara rutin, di mana arus kas apabila dikelola dengan baik maka dapat membantu bisnis Anda selalu terorganisasi. Nah, di mana mengingat fungsinya yang dapat menunjukkan aliran masuk dan kas keluar perusahaan pada suatu periode akuntansi, maka melalui arus kas Anda bisa memantau kondisi keuangan Anda secara rutin. Anda bisa mengetahui dengan pasti sumber pemasukan dan untuk apa saja uang tersebut digunakan. Selanjutnya yakni yang kedua mengelola utang dengan baik. Berutang dalam suatu bisnis sudah menjadi hal yang biasa. Namun biasanya ketika pelaku bisnis meminjam uang untuk keperluan bisnis, mereka akan mempertimbangkan arus kas di waktu mendatang untuk melakukan pengeluaran dari dana pinjaman tersebut. Mau tak mau, Anda harus memiliki arus kas yang positif agar bisa membayar cicilan utang secara tepat waktu. Nah, umumnya perusahaan memiliki pinjaman jangka panjang dan rekening kredit jangka pendek. Setiap pinjaman membutuhkan pembayaran bulanan. Nah, kewajiban pembayaran utang secara bulanan inilah yang dapat membatasi arus kas Anda, di mana jumlah uang yang seharusnya dapat digunakan untuk investasi bisnis akan berkurang. Maka dari itu, dengan adanya arus kas yang baik, Anda bisa melakukan perhitungan secara matang sehingga pengembangan bisnis tetap berjalan lancar meski Anda memiliki utang. Yang ketiga adalah memberikan nilai KPI yang cenderung lebih tinggi, di mana KPI merupakan Key Performance Indicator, adalah salah satu set ukuran kuantitatif yang digunakan suatu perusahaan untuk mengukur atau membandingkan kinerja agar tujuan strategis dan operasional bisnis dapat tercapai. Nah, salah satu ciri khas bisnis yang positif adalah dana tunai yang berlebih, di mana hal ini dapat menjadi KPI yang bagus. Tapi di sisi lain juga KPI yang bagus merupakan pertanda bahwa bisnis Anda berkembang ke arah yang positif. Maka dari itu, dengan fokus pada arus kas bisnis, Anda pun jadi tahu kapan harus melakukan pemotongan anggaran, menambah pemasukan, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya yaitu arus kas bisnis membantu mengambil keputusan, di mana mendirikan suatu bisnis artinya harus siap mengambil berbagai keputusan penting. Nah, apabila tidak didasari oleh data yang akurat, keputusan tersebut bisa membahayakan masa depan bisnis Anda.
Kemungkinan arus kas memungkinkan Anda untuk mengetahui kondisi keuangan bisnis Anda secara rutin. Berdasarkan keuangan tersebut, Anda pun bisa mengambil keputusan terbaik untuk suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu kita beralih ke sebab ketiga yaitu metode dari arus kas. Ada dua metode dalam laporan arus kas. Yang pertama yaitu metode langsung. Metode langsung yaitu langsung dilaporkan total arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi, yaitu kelompok utama dari penerimaan kas bruto akan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Selanjutnya adalah metode tidak langsung. Metode tidak langsung adalah arus kas bersih dari aktivitas operasi yang dapat dilaporkan dengan menyajikan pendapatan dan beban yang diungkapkan dalam laporan laba rugi serta perubahan dalam persediaan piutang usaha dan utang usaha. Selanjutnya kita beranjak ke komponen-komponen dari arus kas. Terdapat 3 komponen di dalam laporan arus kas. Yang pertama yaitu arus kas operasional atau operational cash flow, yang artinya aliran kas yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan selama periode tertentu. Yang kedua adalah arus kas investasi atau bisa dibilang investing cash flow, yang dimana kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran dana yang mempunyai hubungan terhadap penjualan atau pembelian aktiva tetap. Dan yang terakhir adalah arus kas pendanaan atau financing cash flow, arus kas yang berasal dari transaksi pendanaan perusahaan dan penambahan pengurangan modal dalam periode tertentu. Selanjutnya kita beranjak ke yang terakhir yaitu manfaat dari arus kas. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari arus kas. Yang pertama, memberikan informasi penggunaan kas perusahaan, di mana perusahaan dapat menganalisa berbagai pengeluaran secara rinci sehingga dapat menganalisa laba bersih maupun rugi yang sebenarnya perusahaan alami. Yang kedua yaitu menganalisa hasil perencanaan kas, di mana laporan arus kas dapat membantu perusahaan menganalisis sejauh mana kesuksesan perencanaan kas perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, membuat perencanaan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang, di mana laporan arus kas adalah alat yang berguna dan penting bagi manajemen perusahaan untuk membuat perusahaan jangka pendek maupun panjang. Pasalnya, di mana manajer keuangan dapat menggunakan data arus kas yang ada untuk memproyeksikan bagaimana arus kas perusahaan dalam waktu dekat maupun di masa depan. Selanjutnya yakni mengetahui tingkat optimal saldo kas. Nah, perusahaan dapat memastikan saldo kas optimal yang dimilikinya sehingga dapat mengambil keputusan yang sesuai. Nah, misalnya ketika ingin melakukan suatu investasi atau ketika harus mengatasi keadaan defisit. Dan yang terakhir, membantu menganalisa modal kerja. Modal kerja adalah komponen arus kas dari operasional yang dapat mempengaruhi arus kas perusahaan. Dengan adanya laporan arus kas, para investor jadi dapat mengetahui bagaimana pergerakan modal kerja sebuah perusahaan. Baik teman-teman, sekian pemaparan video mind mapping tentang cash flow statement. Nah, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa.